Saudara, kembali lagi kita ada di segmen Tanya Jawab COVID-19 di Sapa Indonesia Pagi. Kami menghadirkan pagi hari ini Dr. Isman Firdaus. Dr. Isman ini adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Pagi hari ini bersedia untuk menyediakan waktunya di sela bertugas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar virus corona. 2 segmen ke depan akan menjawab pertanyaan Anda. Bagian pertama akan menjawab pertanyaan melalui media sosial di Instagram kami yang sudah Anda kirimkan di @sapa_Indonesia_Kompas TV dan @Kompas TV, dan juga melalui line telepon. Di bagian kedua nanti Anda bisa menelpon dulu ke Sapa Indonesia di 021 5366 0500 dan nanti akan menelpon kembali kepada Anda. Dr. Isman, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, terima kasih banyak waktunya pagi hari ini, Dok. Sebentar ya, kita akan menjawab pertanyaan dari para pemirsa Sapa Indonesia. Dr. Isman, yang pertama langsung saja dari netizen ada @Danang Budi. Dok, perokok di Indonesia jumlahnya terbanyak di dunia. Berapa persen perokok yang sudah terjangkit dan berapa besar resiko perokok terkena COVID-19? Apakah kandungan nikotin dapat menangkal COVID-19? Nah, silakan Dr. Isman. Ya, terima kasih. Ini memang baru-baru ini WHO dan beberapa peneliti dari Eropa dan US juga sudah melaporkan bahwa terjadi peningkatan risiko terjadinya COVID-19 dan juga kematian pada pasien-pasien dengan merokok. Banyak teori maupun hipotesis yang menerangkan hal ini. Salah satunya WHO menyampaikan bahwa penggunaan rokok dari jari terus masuk ke mulut akan mempermudah kontaminasi dari virus COVID-19 itu sendiri, dan beberapa dengan hipotesis adanya peningkatan enzim ACE2 yang bisa meningkatkan tempat bagi COVID-19 hinggap di sel-sel di dalam paru-paru. Itu salah satu kenapa pasien-pasien atau individu yang merokok banyak mengalami kesulitan atau terjadi infeksi lebih berat. Data dari Wuhan menunjukkan bahwa sekitar 20% pasien, 12,8 sampai 20% pasien yang masuk ke ICU itu adalah pasien-pasien yang merokok, dan sebagian besar pasien yang merokok ini meninggal saat perawatan di ruang intensif, dan banyak sebagian besar 40% diantaranya masuk ke ventilator, alat mesin nafas. Jadi itu kenapa memang merokoknya memiliki implikasi yang berat pada kondisi klinis pasien COVID-19. Ya, kalau kemudian ada sempat beredar di beberapa media sosial begitu, kalaupun tidak viral begitu ya Dok, nikotin katanya membantu mencegah COVID-19. Ada dari jurnal-jurnal kedokteran hal semacam ini? Ya, saat ini belum ada data-data yang mendukung dan belum ada laporan terkait nikotin ini terhadap COVID-19, dan tentunya kita lebih banyak kerugiannya dalam kondisi pasien merokok atau individu merokok terhadap COVID-19. Jadi belum ada bukti yang cukup kuat yang menunjukkan bahwa nikotin memiliki pencegahan terhadap COVID-19. Ya, baik Dr. Isman, pertanyaan berikutnya, ini ada 2 netizen yang saya gabungkan saja karena mungkin senada begitu atau maksudnya sama. Ada @Gempita_Lia yang menanyakan, Dokter, apakah COVID-19 ini akan hilang dengan sendirinya? Yang kedua dari @Haryo_Nathan, apakah COVID-19 ini bisa sembuh dengan sendirinya? Mungkin kalau kita terjangkit begitu ya Dok, dan atau harus menggunakan obat-obatan, Dr. Isman? Ya, jadi ada 3 proses utama dalam infeksi COVID ini. Yang pertama ada fase virulensi, kemudian fase paru, dan fase inflamasi. Jadi pasien-pasien yang terinfeksi dengan virus, dia akan mengganggu metabolisme atau di dalam sel. Jadi sel sendiri akan menjadi inang atau tempat berkembang biak dari virus atau pencetakan virus sehingga virus makin banyak jumlahnya. Namun apabila daya tahan tubuh kuat dapat mengenali virus tersebut, tentu pelan-pelan virus akan melambat pertumbuhannya atau produksinya di dalam sel yang diinduki tadi, dan
dalam waktu beberapa dilaporkan 14 sampai 28 hari bisa hilang dengan sendirinya. Jadi pas daya tahan tubuh penting ya dok ya? Tentu sangat penting sekali dalam kasus terjadi infeksi COVID-19. Daya tahan tubuh yang kurang tentu akan menyebabkan replikasi dari COVID-19 di dalam sel, produksinya akan makin kuat, makin banyak, dan itu menyebabkan kematian. Ya, kalau kemudian ada pasien-pasien yang menjadi PDP begitu ya, dok, pasien dengan corona ini, itu kalau di rumah sakit itu sebenarnya diberikan obat-obatan seperti apa, dok? Mungkin ada pengalaman dari Dokter Isman juga. Ya, saat ini untuk terapi atau tata laksana pasien-pasien PDP dengan COVID-19, yang nomor satu tentu terapi suportif, ya, memberikan oksigen. Kalau jadi ada ringan, sedang, berat. Yang berat ini, yang tentu dia ada gangguan sesak nafas, perlu bantuan support oksigen, dan obat-obatan antivirus yang saat ini dikembangkan masih belum memberikan bukti yang cukup memuaskan bahwa obat tersebut memperbaiki atau menyembuhkan. Namun beberapa obat antiviral seperti Remdesivir dan juga obat-obat antiviral yang lain saat ini karena tidak ada obat lain itu bisa digunakan. Dan tentu pengobatan tersebut harus mempertimbangkan efek manfaatnya dan juga kerugian apabila kita berikan. Oh, jadi hal semacam ini yang sekarang sedang dilakukan di rumah sakit, dan sekali lagi daya tahan tubuh kita lah yang pada saat ini sebetulnya sudah dibuktikan paling mampu menahan COVID-19. Jadi kalau bisa kita jangan sakit dan terus tingkatkan imunitas tubuh ya dok ya? Iya betul. Ya, saya lanjut ke pertanyaan berikut Dr. Isman. Ada @retno_sabrina_situmorang. Apa bedanya COVID-19, ini mungkin maksudnya gejalanya ya dok, bedanya gejala COVID-19 dengan DBD, dan bagaimana penanganannya kalau kita melihat gejala-gejala ini mungkin di diri kita atau di keluarga kita, Dr. Isman? Ya, yang pertama gejalanya tentu beda ya, kalau COVID-19 seperti influenza pada umumnya, ada batuk, demam tinggi. Kalau demam berdarah lebih banyak demam yang tinggi, suhunya tinggi tanpa disertai tanda-tanda influenza. Jadi itu perbedaan utama. Namun yang paling penting tentu penularan. Pada COVID-19 penularan melalui droplet dengan atau airborne, sedangkan pada demam berdarah penularan melalui nyamuk ya, gigitan nyamuk yang menularkan virus ke dalam tubuh kita. Ya, Dr. Isman, nih kalau kemudian kita juga sudah banyak sebetulnya diwanti-wanti, diingatkan untuk waspada juga terhadap DBD karena sekarang musim pancaroba, pergantian dari musim hujan ke musim kemarau di Indonesia. Apa yang kemudian masyarakat tetap tenang dan jangan panik ketika mungkin ada saja yang mengalami demam begitu? Dan bagaimana kemudian yang harus dilakukan terlebih dahulu jika ada demam tinggi yang juga menyertai DBD? Jadi jangan kemudian tiba-tiba merasa, wah saya terkena COVID-19, Dr. Isman. Ya, nomor satu memang yang paling penting adalah asupan ya, asupan makanan, bed rest ya, bed rest cukup, istirahat yang cukup, tidur 6 sampai 7-8 jam. Kemudian minum harus cukup. Jadi jangan sedikit minum karena kurang minum dengan suhu yang tinggi akan menyebabkan evaporasi dan dehidrasi. Jadi perlu untuk konsumsi cairan yang cukup saat kondisi saat ini di mana orang pada khawatir untuk datang ke rumah sakit, dan jika diperlukan suhu yang tinggi perlu untuk diturunkan dengan kompres ya, dengan kompres, dan juga kalau diperlukan dengan obat-obat penurun panas golongan seperti paracetamol. Apabila tidak ada perbaikan dalam 2-3 hari, ya mau nggak mau memang harus datang segera ke unit gawat darurat. Saya rasa rumah sakit sekarang siap menerima dan masih buka untuk kegawat daruratan apapun. Ya. Baik, Dr. Isman, kita jeda dulu untuk kemudian nanti menerima pertanyaan-pertanyaan melalui line telepon kami di Sapa Indonesia Pagi. Kami segera kembali.